Sekarang waktunya kita mencoba All New Honda Beat 2024. Tipis-tipis saja karena kita sedang berada di AHM Safety Riding Course. Yuk. Sekarang kita coba posisi duduknya dulu. Dimana dia tinggi kursinya 742 mm dan buat badan gue yang tingginya 167 cm, tentu menapak ke tanah bisa dengan sangat mudah. Tuh, dua kaki bisa hampir nampak sempurna malah justru. Karena penampang joknya yang dia tirus ke depan tapi belakangnya itu masih nge-support bokong dengan baik. Nah, posisi kaki tuh, dia legroomnya jadi lebih lega karena perisainya ini jadi dipapas sedikit, tapi untuk kompartemen penyimpanan yang di depan ini yang terbuka itu jadi justru lebih dalam, jadi lebih lega untuk soal kakinya dan penyimpanan kompartemen terbuka di bagian perisai belakangnya. Oke, nah ini posisi riding. Kalau di Beat Street, stangnya lebih lebar dibandingkan dengan Beat yang biasa. Tuh, masih nyaman sih sebenarnya untuk harian. Nah, dan karena ruang kakinya yang lega, jadi ini enak banget sih buat harian, malah lebih enak buat harian walaupun tetap dia masih naik nih platforma karena kakinya di bawah, jadi kakinya tuh berasa kayak jongkok untuk yang tingginya lebih tinggi daripada gua. Yang tingginya di atas 170 mungkin agak kurang nyaman untuk menaiki Beat. Ya karakter Beatnya masih ke bawah lah walaupun ruang kakinya jadi lebih lega. Nah, gimana kalau Beat 2024 ini kita pakai untuk 2 orang ya. Jadi pembonceng, ya ini kameramen kita ajak juga. Kang Idui duduk di belakang. Tuh. Ya, jadi oke, sebenarnya ya masih nyaman-nyaman aja sih. Buat ngojek, buat harian itu masih aman karena Kang Idui coba masih enak gak? Rasanya cenderung masih sama. Karena saya sebelumnya pernah naik ojol motornya Beat. Ya, rasanya mirip sih, nggak ada joknya ya. Ya, joknya ya. sih nggak terlalu, nggak makin empuk, nggak makin keras juga, nggak, sama aja kok sama kayak yang terdahulu. Ada satu hal lagi yang masih mengganjal saat gue pakai Honda Beat 2024 ini. Di video sebelumnya yang gue pertama kali nge-review buat Autonet Max itu juga gue bahas, yaitu soal parking locknya ini nih. Dia jadi kurang ergonomi karena kalau kita gunakan satu tangan, misalkan sambil megang hand grip yang depan ya, itu kurang sampai gitu tangan kita. Ya mungkin tangan gue emang kurang lebar ya, tapi ini membuat tangan kita tuh jadi mesti maju dulu jarinya, terus baru bisa neken tuh. Sementara kalau yang dulu itu bisa dengan mudah mengoperasikan tanpa perlu menjulurkan tangan lebih jauh lagi dari stang. Kalau ini kan tuh mesti nah begitu dulu. Kalau enggak ya mesti pakai 2 tangan begini gitu. Ergonominya agak kurang aja nih buat parking lock. Padahal penampangnya udah lebih nyaman gitu, udah lebih lebar dibandingkan dengan Beat yang 2020 sebelumnya, yang 2019 gitu-gitu, yang di bawahnya itu tuh masih kurus gitu, tipis. Sayang aja sih. Nah, sekarang kita coba Beat yang Deluxe Smart Key. Ini Beat standar ya, dengan Beat biasa. Oke, langsung masuk aja. Karena bobotnya yang lebih ringan, jadi rasanya emang berasa banget sih 3 kg tuh. Oke, dengan lingkar ban yang 14 inci jadi lebih agile ketika dimiringin tuh. Tapi kalau nikung dalam gitu ya, agak ngeri sih emang dibandingkan dengan Beat Street yang tapak bannya lebih lebar. Tuh. Kalau soal manuver lebih lincah dibandingkan dengan Beat Street, tapi emang bermanuver di kecepatan tinggi itu kurang bisa diandalkan nih Beat yang standar ini. Tapi itu lincahnya dapet, cuma emang kecepatan tinggi aja yang agak kurang. Nah, bantingannya, aduh, masih keras. Jarak main suspensi itu lebih sedikit dan lumayan bumpy ya tadi ngelewatin speed bump tuh. Rasanya lumayan keras overall. Oke, kita coba dari 0. Nah, putaran bawahnya kok tetap ada putaran bawahnya, ciri khas Beat, tapi kayak berasa kurang ya putaran bawahnya dibandingkan dengan Beat sebelum-sebelumnya. Oke, kita putar lagi. Iya, kita coba lagi nih ya lewat speed bump bantingannya. Nah, kita coba bantingannya.
Oke. Karakternya masih keras, jarak main suspensi juga sedikit. Ya cocok untuk penggunaan dalam kota. Kalau ngelewatin jalan rusak itu emang agak-agak sih. Nah, kita coba lagi ya tenaga mesinnya 9 PS 9,2 Nm. Iya ya, tarikan bawahnya tuh tetap berasa kurang gitu. Oke ya, di atas 60 km per jam tenaganya udah mulai tidak terasa sama sekali. Nah, ketika cornering tuh lebih yakin pakai Beat Street dibandingkan dengan Beat Deluxe ini. Kecepatan tinggi tuh agak nggak yakin kalau pakai Beat Deluxe yang standar. Soal pengeremannya ya, karakternya sama aja, Beat Street dan Beat Deluxe. Tuh, pengereman masih empuk. Ya, bisa ditakar kok pengeremannya. Tuh, karakternya masih sama dengan karakter Beat terdahulu, karena pengeremannya masih sama, depan disc brake, belakang teromol. Respon gas aja yang tadi tuh. Tuh, dia putaran bawahnya sedikit banget, sedikit bedanya. Lebih kurang dibandingkan dengan Beat Street, tapi bukan yang signifikan banget. Oke. Jadi itu dia impresi berkendara dari Honda Beat Deluxe yang original. Dan karena bobotnya yang ringan, jadi ini gampang banget buat diwiliin sebenarnya. Tuh. Gampang banget. Beda 3 kg tuh lumayan. Sekarang kita pakai Honda All New Beat Street 2024. Nah, tentu stangnya lebih lebar, jadi ergonomi tangannya lebih bagus dibandingkan dengan Beat Deluxe yang biasa. Oke, indikator terang sih, berasa jelas. Oke, sekarang kita coba. Iya, kita jalan dulu. Stangnya berasa lebih rendah sedikit ya dibandingkan dengan Beat Street sebelumnya. Ini kita melewati jalur yang sama. Dengan ban yang 12 inci ya. Emang jadi lebih stabil nih saat menikung. Tuh. Jadi lebih pede karena tapak ban yang lebih lebar. Radius putar yang kecil begitu aja juga bisa dilewati dengan gampang. Tapi itu beloknya jadi lebih pede karena tapak bannya yang lebar. Kerincaannya sih masih 11-12. Ya ini agak sedikit kurang lincah, tapi tetap ketika bermanuver itu masih oke di kecepatan tinggi. Bahkan ketika meningkuk itu masih stabil dibandingkan dengan yang Beat 14 inci. Nah sekarang coba ya sesuai komenan kalian. Kan tapak bannya jadi lebih gede tapi mesinnya masih sama. Kita tes. Tarikannya mirip-mirip sih. Ya putaran awal tersedia, tapi udah putaran tinggi di kecepatan 50 km per jam ke atas itu udah nggak ada lagi. Nah ini kita radius putar tuh, lincahnya masih dapat, tapi emang tidak selincah yang roda 14 inci ya. Putarnya masih dapat tuh. Saya dikejar dari belakang. Ayo, tuh. Tapi ya gitu. Tuh, nikungnya jadi lebih enak, lebih stabil. Nah, soal bantingan nih ngelewatin poldur emang jadi lebih nyaman sih ya. Karena profil bannya lebih tebal, tapi tetap karakter suspensinya karena sama aja sama yang Beat Deluxe, jadi rada lumayan keras. Nah ini kita coba ini bertarung melawan Bapak Rangga.
Kita 0 dari 100 ya. Emang nyampe 100? Enggak. Oke. Emang berat badan mempengaruhi banget nih. Beat Street walaupun profil ban lebih tebal, tapi menang dibandingkan dengan yang di Lux. Oh. Oke, putar lagi. Jadi ya overall kesimpulannya kalau dari riding sih, emang Beat Street ini dibandingkan dengan yang Beat biasa ya, standar, kalau soal kelincahan jadi sedikit banget tidak lebih lincah dibandingkan dengan Beat yang biasa. Tapi ketika menikung kecepatan tinggi itu Beat Street baru bersinar karena permukaan tapak bannya yang lebih lebar dan kenyamanan ya, karena bannya lebih tebal profilnya, jadi suspensi yang keras itu ya bisa lah diredam sedikit sama profil bannya yang lebih tebal. Tuh, jadi enak banget ya ininya. Ya, oke, kita rolling start dari 20. Tuh, kecepatan 60 km ke atas tuh udah, ya udah hilang aja tenaganya gitu. Tuh, ketika cornering kencang 40 km per jam masih bisa di-push lagi nih motor. Ya overall itu kesimpulan dari rasa berkendara dari Beat Street. Jadi itu dia impresi kami mengendarai Honda Beat 2024. Dan ternyata kita menyadari satu hal, kalau ya pasti kalian tahu kalau udah di belakang sini posisinya adalah soal spatboard. Ternyata setelah kita perhatiin ada yang lurus, ada yang enggak juga. Jadi rada gacha sebenarnya kalau misalkan soal build quality spatboard yang belakang ini. Dan ini udah nggak ada lagi lampu plat nomor yang individual, jadi lampu plat nomor balik lagi ke stop rem yang belakang. Oke, itu dia impresi kami mengendarai all new Honda Beat 2024. Jadi dengan berat yang lebih ringan dan mesinnya juga masih sama aja sebenarnya, lebih efisien karena bisa mencapai 60,6 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Dia cocok banget digunakan untuk penggunaan dalam kota secara harian. Jadi gimana menurut kalian impresi berkendara all new Honda Beat 2024? Komentar aja di bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio, dadah!